Hari ini kita mau ngobrol sama Willy Darmawan. Siapa ya dia? Boleh perkenalkan namamu, Will? Ya, halo semuanya. Perkenalkan, saya Willy Darmawan, alumni PK Sunter tahun 2014, dan saya sekarang bekerja di ExxonMobil sebagai Facility Surveillance Engineer. Wah, Facility Surveillance Engineer. Itu kamu job desk-nya ngapain tuh, Will? Iya, job desk saya itu sebenarnya lebih ke ini ya. Saya bertanggung jawab di area proses water treatment. Jadi untuk mengolah air Bengawan Solo untuk Hmm, digunakan ke berbagai proses facility, seperti misalnya untuk mengenerate uh, steam, uap ke seluruh fasilitas di Exxon, lalu untuk injeksi ke dalam sumur juga untuk mempertahankan tekanan, lalu ada juga kayak interface dengan orang-orang pemerintahan, kontrak, tender, dan lain sebagainya. Itu job desk secara umumnya seperti itu sebagai facility surveillance engineer. wah, kalau boleh tahu nih, Will, udah berapa lama kamu di ExxonMobil? Udah 3 tahun, Bu. Jadi saya udah Lumayan ya. betul 3 tahun di ExxonMobil. Memulai karirnya awalnya tidak di facility surveillance engineer ya. Oke, di mana tuh sebelumnya? Saya mulai karirnya itu di sebagai subsurface engineer atau wells engineer. Jadi pekerjaannya waktu pertama kali lebih ke pekerjaan-pekerjaan yang menghandle sumur-sumur minyak, sumur-sumur injeksi air maupun sumur-sumur injeksi gas. Jadi ketika ada operasi lapangan Hmm. uh, di sumur-sumur itu saya yang bertanggung jawab di sana. Oh, oke. Ngomong-ngomong nih, Will, di Hmm. pekerjaan kamu ada ceweknya nggak sih, Will? Atau cowok semua? Ada, Bu. Jadi memang nggak banyak cewek-ceweknya, tapi ada beberapa yang memang juga menghandle bukan pekerjaan administratif, tapi juga pekerjaan lapangan gitu. Jadi memang Oke, nggak sama begitu kayak lagi nggak ada. kamu gitu juga. Betul, sama kayak aku, Bu, betul. Oh, kalau misalnya cowok cewek di lapangan itu jadi lebih kelihatan maco dong ya, Will ya? Wah, jelas, Bu. Gimana tuh? Banyak Eh, nggak tapi perbandingannya antara cowok sama cewek itu seberapa banyak? Mungkin kalau untuk di lapangan sekitar 80%-nya ya. 80%-nya itu adalah cowok, dua puluh Mhm. persennya cewek gitu ya. Jadi emang Oke. tetap masih minoritas di lapangan, tapi ada lah. Bukan yang kayak di bayangan teman-teman eh, yang lain gitu ya. Mungkin kebanyakan dari kita membayangkan bahwa oh iya pekerjaan oil and gas tuh mungkin semuanya cowok gitu. Enggak juga, karena emang masih ada sekitar 20% itu cewek gitu. Jadi jangan takut lah. Oke. Will, kalau boleh tahu tuh di oil and gas di posisi kamu sekarang nih, Will. Jam kerjanya sehari itu berapa jam tuh, Will? Karena kan ada waktu-waktu onsite dan offsite kan. Apakah waktu onsite itu full buat kerja atau sama seperti pekerja kebanyakan sekitar 8 atau 9 jam sehari? Oke, kalau misalnya ketika aku di Jakarta, normally itu sekitar 8 jam. Oke. Tapi ketika di lapangan, itu defaultnya adalah sekitar 12 jam. Hmm. Em, apakah sering lebih dari itu? Ya, sering juga, tergantung dari workload. Tapi, Will, coba kayak, kamu cerita deh, apa perbedaannya kalau lagi berarti kalau 8 jam itu lagi di kantor gitu ya? betul, Kalau betul. lagi di lapangan itu berarti ngapain tuh, Will? Perbedaannya apa sih kalau lagi di kantor sama di lapangan? Kenapa jam kerjanya bisa berbeda banyak? Terus, apakah ada bayaran tambahannya? Oke, jadi ketika di kantor itu kan mungkin bayangannya adalah lapangan pekerjaan kita kan adanya di Jawa Tengah, di daerah di sekitar Jawa Tengah. Mm-mm. Artinya ketika aku di Jakarta, hal yang bisa aku lakukan lebih ke masalah planning kan. Nah, tapi ketika di site yang membedakan adalah selain daripada planning, kita juga menghandle atau mengkoordinir pekerjaan yang ada di site. Jadi ketika ada perbaikan facility apa, ada improvement di proses facility tertentu gitu kan, kita akan uh, ikut serta lah sebagai orang yang mengkoordinir pekerjaan itu supaya semuanya lebih baik gitu. Makanya dari sisi jam kerjanya juga normally akan lebih panjang. Hmm, Lalu oke. apakah ada
bayaran tambahan, wah tentunya ada dong Bu. Lembur. Oh, tetap Nah, ada lembur ya, Will ya? lembur nggak ada. Oh, lembur nggak Kita ada. nggak ada, Jadi kita namanya apa? tidak diberikan uang lembur, tapi eh, kalau ke lapangan, ke site biasa ada tambahan. Mungkin semacam bisnis trip ya. Kita sebutnya semacam Oh, bisnis trip. Jadi memang ada tambahan sekian persen yang bisa kita dapat. oke, berarti kalau bisnis trip itu kita 24 jam itu berarti bisa dibilang kita harus ready dong. Ya, depends on position, Bu Pasa. Jadi kalau misalnya dulu ketika aku di posisi subsurface engineer, di wells engineer, itu memang on call. Jadi ready on call 24 jam itu harus standby karena kita nggak tahu eh, masalah apa yang mungkin terjadi di sumur karena itu profilnya lebih high risk gitu ya. Tapi ketika untuk posisiku sekarang ini kan lebih menghandle dari sisi proses gitu dan dari sisi proses lebih jarang terjadi uh, upset atau permasalahan ya. Jadi overall lebih dari jam kerja mungkin lebih lebih teratur ya ketimbang ketika di posisi sebelumnya gitu. Tapi emang betul kata Bu Paska pastinya tetap harus ready on call ketika emang dibutuhkan gitu ya. Karena jadwalnya memang lagi onsite gitu ya. Betul. Kalau boleh tahu onsite itu berapa lama, terus offsite-nya berapa lama tuh kalau di Exxon? Eh, kita sebenarnya fleksibel bergantung dengan kebutuhan, Bu. Jadi Oke. kayak contoh ketika dulu aku di subsurface di Wells itu aku onsite sekitar kadang 2 minggu, 2 minggu onsite, 2 minggu off, kadang 3 minggu onsite, 1 minggu off, kadang 1 bulan onsite, 2 minggu off, tergantung kebutuhan lapangan. Tapi memang ketika ketika jadwal onsite tidak sebanding dengan jadwal libur, nanti pasti ada kompensasi yang diberikan gitu. Jadi overall tetap fair secara keseluruhan. Oke. BTW ini kalau misalnya buat cewek-cewek nih, kan kamu di tim kamu berarti ada ceweknya dong ya. Ini siapa Hmm. tahu nih ada adik-adik yang pengen jadi apa namanya kerjanya di oil and gas juga. Kira-kira nih menurut pengalaman kamu kalau ngeliat cewek-cewek, mereka happy nggak sih kalau kerja di sana? Sebenarnya secara keseluruhan menurutku lebih mudah bekerja di oil and gas sebagai cewek. Oh, oke. Kenapa? Kenapa tuh? Karena Kenapa tuh? istilahnya kan kita di oil and gas itu kan kita bekerja dengan banyak orang gitu ya. Kita berinteraksi dengan banyak orang gitu. Dan bisa dibayangkan ketika kondisi lapangan itu sedikit ceweknya gitu kan. Orang-orang akan lebih ramah akan lebih ramah lah by default ke Cewek. cewek-cewek gitu, ketimbang ketika berbicara berkomunikasi dengan sesama sesama cowok misalnya gitu kan ya. Jadi Oke. sebenarnya secara keseluruhan lebih menguntungkan menjadi cewek Hmm. bekerja di oil and gas, uh, cuman memang bukan di Exxon memang bukan di Exxon, tapi aku pernah mendengar beberapa cerita dari teman-temanku yang bekerja di dunia pertambangan, perminyakan dan pertambangan gitu ya. Itu mungkin memang kadang ada semacam eh, bukan diskriminasi ya. Mungkin tindakan-tindakan yang kurang menyenangkan begitu. Bukan di Exxon, tapi mungkin aku pernah mendengar cerita yang seperti itu di tempat lain. Oh, oke. Tapi apakah itu sampai membuat para pekerja wanita jadi mengundurkan diri atau ada cerita yang apa tidak menyenangkan misalnya kayak gitu, tapi apakah mereka bisa bertahan supaya kalau misalnya ada adik-adik cewek nih, anak-anak cewek yang pengen juga kerja di oil company gitu, ngerasa nggak mundur gitu, tapi ngerasa kayak tertantang, oh aku pasti bisa gitu. Iya, jadi memang ketika ada tindakan yang kurang menyenangkan tuh, hal yang paling pertama harus diambil adalah jangan berdiam diri. Itu yang harus dilakukan Bu Paska. Oke. Eh, karena memang setiap perusahaan tuh sebenarnya punya kode etik yang harus diikuti ya dalam dalam berinteraksi dengan sesama pekerja. Jadi memang biasanya ketika ada hal yang tidak menyenangkan terjadi ke salah satu uh, pegawai begitu ya, itu ada proses yang bisa kita lalui untuk uh, menyelesaikan situasi itu, Bu. Jadi Oke, mungkin sesuai bisa prosedur dengan ya.
ya kita bisa speak up ke misalnya atasan kita gitu ya bahwa oke, kita mengalami tindakan yang kurang menyenangkan seperti ini, maka biasa akan ada tindak lanjut dari perusahaan tersebut. Karena memang Oh, sebenarnya ada peraturannya. oke. Oh, berarti pada intinya karena memang bekerja di lingkungan para pria ya. Ya, Jadi betul. memang buat cewek-cewek ya harus bisa menjaga diri, terutama speak up kalau mengalami apa namanya tindakan tidak menyenangkan, berarti harus speak up ya ke Ya, betul. atasannya langsung atau ke apa nama supervisornya langsung gitu ya, Will Betul. ya. Ya, Oke, supaya tetap terjaga dan terlindungi ya. Nah, betul. Will, Bu Pasca mau tanya deh. Kok kamu bisa gabung di Extend itu gimana ceritanya? Dulu kalau nggak salah kamu kuliah ITB ya, Will ya? Iya, betul, Bu. Jadi em, memang dulu aku kuliah di ITB, Teknik Perminyakan. Lalu setelah lulus itu memang memang punya rencana untuk bekerja di oil and gas company gitu. Cuman pada waktu itu pada saat aku lulus di tahun 2018 memang harga minyak lagi jatuh banget. Makanya dari sisi lowongan perminyakan sebenarnya sangat sedikit, hampir nggak ada. Itu memang kita satu angkatan teknik perminyakan ITB itu memang ya cobalah apply kemana aja kita bisa gitu. Dan salah satunya yang sempat ku apply adalah di Exxon Mobil ini. Jadi waktu itu aku ingat aku apply bulan April gitu ya, tapi nggak ada kabar sampai 1 bulan 2 bulan. Jadi emang udah sempat apply ke lintas lintas industri ya. Jadi aku juga sempat apply ke PNG, lalu sempat apply ke Astra juga, ke Tokopedia dan lain sebagainya. Tapi ternyata nggak disangka juga, ternyata pada setelah 3 bulan berlalu, tiba-tiba aku diundang untuk interview di ExxonMobil dan ternyata berhasil melewati semua tahapnya sampai akhirnya keterima di ExxonMobil ini. Oke, tahap penerimaannya mulus ya, Will ya, walaupun sempat menunggu selama 3 bulan ya. Ya, sejauh itu mulus Bu Pasca. Memang memang perlu persiapan ya. Menurutku kayak ketika dalam waktu 3 bulan itu kan memang aku juga sempat apply ke beberapa tempat gitu ya. Namanya anak baru kuliah, baru lulus Baru kuliah. lulus ya. Itu kan apa ya? Kita belum experience gitu Bu untuk Betul. kayak mencari pekerjaan. Pertama kali aku interview itu sebenarnya pertama kali interview adalah di Shell. Jadi aku ingat pertama kali aku interview itu adalah oke, aku Shell sempat ya. di Shell, terus sempat lulus sampai tahap terakhir, and then pas di tahap terakhir aku interview pertama kali via Zoom dan sejujurnya waktu itu tidak berjalan dengan cukup baik. Akhirnya Apa ya, tuh kendalanya waktu itu? interview itu kan sekitar 1,5 jam Bu, dan satu Oh, setengah jam lama juga ya. itu interviewnya lama dan dia kayak memberikan business case gitu. Ketika Oke. emang waktu itu mungkin dari aku juga belum punya cukup experience untuk mencari lebih tahu mengenai bisnis, mencari lebih jauh mengenai bisnis case. Makanya waktu itu emang dan interviewnya kan dilakukan dalam bahasa Inggris, Bu Pasca. Ketika kita jarang menggunakan bahasa Inggris itu kan, ketika speak up itu jadi kagok ya kadang. Jadi, Belepotan deh. betul. Jadi akhirnya memang akhirnya gagal, interview dari Shell itu memang gagal akhirnya. Tapi menurutku kegagalan itulah yang jadi turning point ya, yang jadi turning point bahwa aku janji sama diriku sendiri bahwa aku harus lancar gitu dalam interview, dalam berbicara bahasa asing, uh, dalam business case dan lain sebagainya. Makanya dalam waktu 3 bulan itu yang aku lakukan adalah ya latihan tiap hari, Bu. Jadi di depan kaca ngomong sendiri gitu kan ya. Oh, Belajar speaking lagi ya berarti ya. betul, betul. Jadi melatih confident, lalu kita coba cari-cari soal-soal uh, yang sering dipakai untuk tes-tes kerja gitu kan ya di internet. Kita sebutnya GMAT dulu, itu yang aku coba cari tahu lebih lanjut. Jadi pas pas diundang interview di Exxon tuh memang kondisinya udah jauh lebih baik Bu, lebih Udah siap lebih lah. siap ya. Oh, betul. Memang harus gagal dulu Bu Praska, baru Biar baik. belajar ya, Will ya. Lalu Ya Bu. waktu di Action itu, kan waktu habis itu interview di Action. Apakah sama pertanyaannya, Will, dengan waktu di Shell?
Mirip-mirip Memang mungkin ya, sama-sama oil dan gas kan? sangat berbeda, Bu. Oh beda ya? Memang Lebih kayak gampang mungkin? dari sisi interview lebih lebih general ya, kita bahasanya lebih umum gitu ya. Kalau di Oke. Shell memang dia spesifik berbicara mengenai business case, di Exxon tuh memang lebih general dari sisi interviewnya. Tapi memang kita ada tahap tes online, tes online yang semacam mirip GMAT. Jadi kalau teman-teman tahu GMAT itu mungkin semacam tes yang umum dipakai, format yang umum dipakai untuk dunia industri, terutama untuk perusahaan-perusahaan internasional. Kita ada tes yang seperti itu gitu. Dan menurutku GMAT ini sesuatu yang memang harus dilatih ya, kayak mungkin ketika kita masuk ke perguruan tinggi negeri ada SBMPTN gitu, Bu. Nah, ini semacam itu tapi untuk dunia industri. Makanya Oh, oke. Lebih ke memang apa materinya tuh, Will? materinya lebih ke problem solving ya, Bu. Pas Oke. ketimbang ketika kita ngomong SBMPTN kan mungkin hal yang kita omongin lebih teoritis ya. Cuman kalau Iya. untuk GMAT ini lebih praktikal, lebih ke uh, gimana cara kita melihat sekumpulan data, lalu kita ekstrak data-data itu untuk jadi sebuah analisis yang lebih baik gitu, ketimbang dari hanya menghitung angka-angka aja. Gitu. Oke, oke. Thank you, Will. Hmm. Will, Bu Paska mau tanya lagi nih, Will. Gimana, Bu? Waktu kuliah dulu, Hmm. kamu tipikal mahasiswa yang kuliah doang atau ikut organisasi juga, Will? Wah, pas kuliah itu kayaknya hampir setiap hari pulang malam deh, Bu. Pulang Berarti malam banyak ikut organisasi dong ya? betul, Bu Rasa. Memang kayak kuliah di ITB tuh sebuah pilihan yang baik menurutku ya pada waktu itu. Kenapa? Karena memang di situ aku coba mengeksplor diriku juga gitu ya. Karena menurutku sayang banget kalau kuliah hanya dipakai untuk belajar gitu. 4 tahun kita kuliah hanya dipakai untuk belajar, nggak mencari teman, nggak mencari koneksi, nggak mencari ilmu, soft skill, dan lain sebagainya. Itu menurutku sangat disayangkan begitu. Karena memang ada perbedaan ketika kita ngomongin hard skill dan soft skill ya. Mungkin kalau hard skill, kayak contoh mungkin teman-teman sekalian gitu yang masih sekolah, mungkin kalian bisa gitu belajar ujian matematika atau kimia, fisika atau mungkin pelajaran-pelajaran lain gitu ya dalam dalam 1 hari kalau emang kalian paham gitu. Tapi hal itu nggak applicable ketika kalian ngomongin mengenai soft skill. Soft skill itu sesuatu yang harus kalian latih seiring berjalannya waktu gitu. Kayak contoh soft skill untuk berbicara di depan orang lain, bagaimana kita memilih kata-kata yang kita pakai ketika berinteraksi dengan orang lain. Itu itu bukan sesuatu yang bisa kita pelajari dalam 1 hari gitu. Makanya menurutku waktu 4 tahun di perkuliahan itu waktu yang memang harus kita gunakan dengan baik gitu. Nggak hanya untuk mengembangkan hard skill, tapi lebih ke soft skillnya juga. Karena sejujurnya ketika kita masuk pekerjaan, eh kayak contoh aku kuliah 4 tahun Bu di ITB, di Teknik Perminyakan, aku bisa bilang bahwa mungkin hanya 10% ilmu hard skill yang kupakai ketika kerja. Karena balik lagi pas kerja ya kita belajar semua dari nol lagi. Ternyata dunia pekerjaan, dunia industri tidak sesederhana yang kita pelajari di kuliah. Maka dari itu sebenarnya penting untuk kita belajar soft skill, bagaimana kita membawa diri, bagaimana kita adaptasi di lingkungan yang baru. Itu hal yang memang harus kita pelajari ya. Dan menurutku waktu yang paling tepat kita dapatkan itu adalah ketika di perkuliahan gitu, ketimbang di zaman-zaman sekolah di bangku-bangku SMP atau SMA. Iya, Bu Paska setuju sih, karena kan memang target poinnya setelah kita kuliah itu kan bekerja, ya. Betul, Jadi harus jadi pribadi yang memang siap terjun ke dunia kerja. Berarti betul. minimal harus bisa organisasi, betul ya, Will? Yes, setuju. Kalau udah masuk organisasi kan biasanya soft skill-nya terasah ya. Ya, Selain problem solving, komunikasi publik, terus jadi leader ya kan. betul, Gimana gimana jadi apa namanya leader yang baik, gimana jadi anggota tim yang baik, itu kan semua diasah tuh betul. waktu kita ikut organisasi ya. Setuju, Nah, Bu. Bu Paska, oh benar, Bu Paska juga setuju banget sih kalau misalnya anak-anak tuh ya, kalau kuliah itu seperti yang tadi Willy bilang benar 10%, karena begitu kita masuk dunia pekerjaan, akhirnya kita belajarnya learning by doing gitu loh. Betul sekali, Bu.
Iya, yang paling utama kalau kita punya soft skill kita pasti bisa kok. Betul Benar, ya Will ya? setuju, Jadi Bu. lebih mudah untuk menguasai pekerjaan kalau kita ada respect sama orang lain. Betul, Mau dengerin orang lain gitu ya Will ya. Mau betul, Bu. dengerin, mau belajar, mau apa namanya cari cari peluang untuk problem solving, critical thinking, malah jadi lebih mudah sih bisa menguasai Benar. pekerjaan. Iya. Karena Waktu memang sekolah, gimana Will? karena memang di dunia industri itu beda ya, Bu, ketimbang dengan dunia dunia akademis gitu. Ketika akademis tuh mungkin kita masih bilang pribadi kita sendiri ya. Kita mungkin bisa gitu dapat nilai bagus, dapat prestasi yang baik dengan belajar sendiri gitu. Tapi ketika di dunia industri itu kalian bekerja sama dengan orang lain adalah sebuah kewajiban. Jadi ketika kalian nggak bisa membawa diri dengan baik, nah itu akan jadi masalah di dunia industri. Jadi masalah ya. Aduh, kalau jadi tim kerja yang menyusahkan kan akhirnya merepotkan. Nanti Betul, betul, target dalam pekerjaan nggak selesai kan begitu betul, ya. betul. Betul. Tapi memang kalau waktu kuliah juga nggak jadi pribadi yang apa namanya menuntut ilmu dengan benar juga kayaknya kurang pas ya Will. Jadi memang harus seimbang ya, Betul, betul, harus seimbang. betul. Jangan sampai sibuk organisasi kuliahnya keteteran. Saya setuju sekali. Karena emang Malah repot lagi dong. dimanapun tetap hasil dari perkuliahan, masuk Mm-mm. PK dan lain sebagainya, itu akan tetap dilihat, meskipun dilihatnya di tahap awal gitu ya, dalam pekerjaan. Betul, betul. Karena Seleksi awalnya kan memang dari situ ya, Will. Bu. Karena itu itu semacam ini ya, penunjukan bagaimana kita bertanggung jawab di posisi kita nanti, Bu Pasca. Ya kan ketika Nah, setuju saya. kita punya hasil yang baik gitu ya, nggak harus yang exceptional banget, tapi paling nggak baik lah begitu. Itu udah nunjukin bahwa oke, kita berarti adalah karakter yang bertanggung jawab gitu di posisi apapun yang kita pegang. Makanya aku setuju dengan Bu Pasca bahwa nggak hanya organisasi yang harus diutamakan, tapi juga hard skill kita, akademis, dari sisi akademis kita juga harus balance di dua aspek itu. Iya, benar. Thank you ya, Will. Ini menginspirasi sih semestinya ya buat adik-adik kelas. Jadi kalau misalnya mereka nanti kuliah atau bahkan sekarang di saat sekolah pun mereka sudah seharusnya untuk mempersiapkan diri terlibat dalam organisasi sih kalau menurut saya. Gitu Betul. ya. Justru Setuju. harus melatih dirinya tuh dari SMA justru. Ya. Betul. Kadang-kadang kan ada juga kalau misalnya mau lanjut kuliah itu yang dilihat adalah kalau misalnya nih kalau beasiswa kan suka gitu kan. Mhm. Pernah ikut organisasi apa atau pernah ikut community service di bidang apa, kan suka ada yang begitu, ya Betul. kan? Betul. Kalau misalnya kita nggak pernah terlibat dalam kegiatan organisasi atau kita nggak pernah terlibat dalam pelayanan masyarakat atau lingkungan, kadang-kadang itu jadi poin yang bikin kita gagal loh. Kadang untuk hal-hal yang berhubungan dengan kayak misalnya beasiswa. Tapi sih kalau misalnya nggak pengen cari beasiswa ya biasanya sih nilai akademis aja sih ya biasanya. Karena memang ada nilai plus kalau kita bisa menjadi pribadi yang memang aktif dalam bidang soft skill, nggak cuma hard skill ya Will. Yes, setuju sekali Bu. Iya, Will, ada masukan nggak buat adik-adik di SMA nih kalau mau masuk ITB? Kasih bocoran dong, soalnya kan buat mereka kayak teknik perminyakan tuh sesuatu yang itu susah banget deh selain teknik mesin. Menurut kamu gimana, Will? Menurutku yang paling penting itu pertama mindset dulu ya, mindset kita ya. Banyak orang berpikir bahwa wah kayaknya masuk ITB itu sesusah itu, wah kayaknya teknik perminyakan tuh sekompleks itu. Menurutku pikiran-pikiran yang kayak begitu dihilangkan dulu gitu. Karena memang istilahnya pertama menurutku yang paling penting adalah jangan takut untuk gagal. Dalam artian banyak hal kalau kita kebanyakan mikir, kebanyakan takut, akhirnya kita nggak mencoba sama sekali. Lebih baik kita coba dulu, kalau gagal di tengah jalan, ya nggak apa-apa gitu. Itu proses dalam belajar. Dan tips selain masuk ITB ya, pertama kita harus prepare dari kelas. Mungkin buat teman-teman SMA akan lebih baik kalau kalian prepare dari kelas 10 gitu. Kenapa? Karena emang ketika masuk PTN, mungkin Bu Pasca juga aware juga, kita punya dua jalur. Yang pertama kita sebut SNMPTN atau jalur undangan, itu yang jalur tanpa tes. Dan yang kedua adalah SBMPTN atau jalur dari tes yang ada gitu untuk masing-masing PTN.
Jadi memang untuk SNMPTN jalur undangan biasanya yang dilihat adalah nilai dari kelas 10 semester 1 2, kelas 11 semester 1 2, dan even sampai kelas 12 semester 1, semester 2 aku agak lupa apakah dipertimbangkan atau enggak. Tapi poinnya Semester adalah satu. semester 1 aja ya Bu ya. Iya, 5 semester jadinya. 5 semester. Artinya kalau menurutku penting buat kalian tahu gitu. Kalian mau kemana dari kelas 10. Kenapa? Karena menurutku kita harus memprepare gitu ya. Istilahnya kita lebih mempersiapkan diri kita dari sisi akademis juga. Apa yang harus dipertahankan, apa yang harus dikejar kalau ada kekurangan. Karena bayangkan kalau kalau kalian punya privilege gitu ya untuk dapat jalur undangan, itu akan sangat sangat apa ya, sangat mempermudah hidup kalian ketika di SMA 3 gitu ya. Ketika SMA 3 orang lain lagi stres-stresnya mempersiapkan SBMPTN untuk tes, kalian udah bisa menerima jalur undangan, itu sebuah privilege gitu yang memang harus dipersiapkan dari kelas 10 gitu. Nah, buat kalian mungkin buat teman-teman lain mungkin yang memang istilahnya memang udah terlanjur kurang dari sisi kelas 10, kelas 11-nya lalu berharap masuk dari jalur tes, itu juga bukan sesuatu yang mustahil gitu dan bukan sesuatu yang sebegitu sulit sebenarnya. Dalam artian pas angkatanku banyak kok Bu yang memang masuk dari jalur tes juga kan. Memang kita kayak pada saat waktu itu bareng-bareng lah belajar untuk menyelesaikan soal-soal SBMPTN gitu. Kuncinya sebenarnya di latihan dan usaha, nggak lebih dari itu kok. Bukan yang kayak harus jadi anak yang sangat pintar, ranking 5 besar, 10 besar, nggak begitu kok. Karena teman-temanku banyak juga yang bukan anak 10 besar, tapi juga masuk ke ITB, masuk ke UI, UGM, itu banyak. Jadi poinnya sebenarnya jangan takut. Jangan takut ubah mindset bahwa masuk PTN itu sulit gitu ya. Ubah mindset itu, beraniin aja. Kalau gagal, ya nggak apa-apa. Yang penting udah usaha. Itu sih, Bu, menurutku. Iya, betul. Kalau gagal coba lagi, karena kan banyak ya, jalur masuknya tuh banyak. Betul. Coba lagi, gitu. Iya, kalau gagal coba lagi. Jangan lupa juga berdoa, minta pertolongan Tuhan, ya nggak sih, Will? Betul, Bu. Will, Ya, satu pertanyaan terakhir dari Ibu. ya. Biasanya kan anak-anak nih, adik-adik kamu nih mungkin yang dari sekolah uh, Kristen atau sekolah Hmm. minoritas, Hmm. ada yang kayak ngerasa, aduh kalau masuk PTN nanti dijadiin minoritas, nanti takut dibully lah dan lain sebagainya. Menurut kamu, Will, pengalaman kamu selama kuliah di ITB itu apa sih, Will, yang bisa membuat kamu begitu berkembang? Ada nggak rasa yang seperti itu muncul? Iya, Ngalamin nggak? menurutku memang hal itu concern dari banyak orang tua terutama ya mungkin ya. Ketika mungkin anaknya bilang, oke, kita mau kuliah di perguruan tinggi negeri, pasti concern salah satu dari orang tuanya biasanya adalah takut ada semacam diskriminasi gitu ya mungkin Bu ya, karena mungkin dianggap sebagai kaum minoritas dan lain sebagainya. Tapi menurutku pandangan itu sangat tidak tepat, Bu. Menurutku justru yang harus kita ubah bukan bukan lingkungan ya, tapi dari kita sendiri gitu. Ketika kita biasanya yang terjadi adalah dari kita sendiri yang mind blocking. Mind blocking dalam artian kita udah punya mindset bahwa wah, kayaknya kalau aku masuk ke PTN bakal didiskriminasi dan lain sebagainya. Sebenarnya karena mindset itulah yang membuat kita akhirnya akhirnya nggak punya teman gitu di ketika masuk ke perguruan tinggi. Padahal kenyataannya enggak kok. Kenyataannya bahkan eh, teman-teman yang lain di PTN tuh betul-betul welcome banget sebenarnya. Welcome banget dengan mungkin kalau yang Bu Pasca bilang ya semacam kaum minoritas gitu di Indonesia ya. Benar, mereka tuh welcome banget gitu. Dan menurutku udah bukan zamannya lagi kita membeda-bedakan gitu ya kaum minoritas, kaum mayoritas, ini bukan zamannya lagi gitu. Karena istilahnya ketika nanti kalian akan merasakan ketika kalian masuk PTN gitu ya bahwa sebenarnya lingkungannya tuh sangat mendukung buat kita berkembang juga gitu. Ketika kita turun ke lingkungan yang memang heterogen, yang memang berbeda-beda, itu betul-betul membantu kita melihat orang dari berbagai macam sisi gitu. Kita nggak lagi melihat orang yang punya latar belakang sama, tapi kita bisa belajar untuk lebih memahami orang-orang lain yang punya latar belakang berbeda gitu. Which is itu lebih applicable nantinya ketika kalian masuk ke dunia pekerjaan. Karena di dunia pekerjaan tuh
kalian akan menemukan bukan hanya orang yang dari latar belakang berbeda, tapi juga orang dari umur-umur yang berbeda gitu. Kayak contoh aku sekarang di umurku yang 25 tahun, aku kerja dengan orang-orang yang mungkin udah umur 40, udah umur 50 tahun. Ya, emang mungkin istilahnya cara komunikasi kita juga beda, kita juga datang dari latar belakang yang berbeda, begitu kan ya. Dan itu sampai hari ini memang istilahnya bisa berjalan dengan baik juga karena aku terlatih di ITB. Aku coba untuk selama di ITB tidak membeda-bedakan orang, kita sama-sama istilahnya bekerja sama dengan baik dan hasilnya juga kelihatan ketika kita masuk ke dunia pekerjaan. Gitu, Bu. Iya, Bu Pasca setuju sih. Memang lingkungan yang heterogen itu tuh justru harusnya memperkaya kita ya, Will ya. Betul. Iya, banyaknya budaya, banyaknya jenjang usia, banyaknya karakter justru harusnya memperkaya kita jadi lebih terasah dalam bidang karakter kita juga. Soft Betul. skill kita juga jadi lebih terasah dan itu bikin kita jadi lebih unggul justru harusnya ya, Will ya. Betul sekali. Daripada kita berada di lingkungan yang sama terus. Yes, setuju. Jadi kita nggak berkembang kalau kita berada di lingkungan yang sama terus menerus ya. Yeah. Nah, Will, terakhir mulu dari tadi. Nih, Bu Pasca minta tips dong buat anak-anak yang nanti mau ke ITB. Kasih dong kiat sukses kuliah di ITB supaya bisa lulus baik. Organisasi seperti apa yang harus diikuti, lalu gimana caranya supaya nanti bisa cari kerja yang tepat. Kalau kamu kan mungkin udah tepat nih di Exxon. Kasih tips dong buat teman-teman. Oke, kiat sukses di ITB tuh pertama adalah jangan takut gagal, Bu. Kenapa jangan takut gagal? Mungkin sedikit cerita aja gitu ya, sedikit cerita. Mungkin Bu Pasca juga tahu sebagai guru IPK gitu ya. Istilahnya ketika aku di SMA, aku kebetulan salah satu yang memang oke lah dari sisi akademik ya. Nggak begitu bermasalah selama di SMA, and then aku masuk ke ITB dengan perasaan bahwa aku akan berhasil di ITB gitu ya. Tapi mungkin buat info teman-teman sekalian gitu, aku tuh pernah di posisi yang kayak ujian pertama di tahun pertama masuk ITB dapatnya 50 dari 100. Pernah juga di posisi yang dapat nilai itu 7,5 dari 100. Bukan 75, tapi 7,5 dari 100. Itu pernah dialami. Buat orang-orang yang memang sebelumnya nggak begitu terbiasa untuk gagal, itu benar-benar waktu yang berat gitu. Makanya menurutku adalah gagal itu biasa, jangan takut gagal. Hal yang menurutku salah diajarkan ketika kita belajar di bangku-bangku SMA mungkin ya, kita selalu diberikan mindset bahwa gagal itu sesuatu yang tabu lah, gitu kan ya. Tapi sebenarnya ketika kalian nanti masuk ke perkuliahan, masuk ke pekerjaan, gagal itu emang sebuah proses yang emang suatu saat kalian harus alami gitu. Dan ketika gagal yang penting adalah gimana kita menyikapinya. Apakah kita terus down atau kita berusaha untuk lebih baik. Dan emang kebetulan waktu ketika aku mengalami masa-masa down itu, ya aku memilih untuk mencoba lebih baik gitu. Jadi emang sedikit cerita aja di semester 3 emang ada aku sempat nggak lulus satu mata kuliah gitu ya. Tapi dari situ aku belajar bahwa oke, aku harus belajar lebih baik gitu untuk semester-semester ke depannya. Makanya memang setelah semester itu ya dari sisi IP juga meningkat dengan signifikan gitu sampai akhirnya aku berhasil lulus ITB dengan cum laude juga. Untuk dari sisi organisasinya, menurutku yang penting adalah kalian nggak perlu terlalu banyak ngambil organisasi, tapi pilihlah organisasi yang kalian betul-betul ingin tekuni. Kenapa aku bilang begitu? Contohnya adalah misalnya ketika kalian menulis CV gitu ya, ketika kalian menulis CV untuk pekerjaan, buat recruiter itu nggak menarik melihat kalian punya banyak pengalaman organisasi tapi cuman menjadi staff. Lalu bagaimana caranya supaya kalian punya istilahnya megang suatu posisi yang penting di suatu organisasi, nggak hanya jadi staff aja gitu ya. Ya kalian harus betul-betul istilahnya be responsible gitu dengan posisi yang kalian ambil. Contoh, daripada kalian mengambil 5 organisasi yang berbeda, tapi semuanya hanya dijadikan staff, lebih baik kalian ngambil 1 atau 2, tapi memang kalian istilahnya tanggung jawab gitu di organisasi itu. Kalian starting dari staff, lalu mulai naik jadi kepala divisi, kepala departemen, dan lain sebagainya. Ketika kalian tulis itu di CV, itu akan lebih menunjukkan
kinerja kalian dan bagaimana kalian tanggung jawab gitu untuk posisi-posisi yang kalian ambil, dan itu akan lebih menarik di mata rekruter ketimbang kalian punya banyak organisasi tapi hanya staff seperti yang tadi aku bilang. Lalu yang terakhir mungkin ya adalah ketika lulus jadilah pribadi yang rendah hati gitu. Ketika kalian lulus dari perguruan tinggi yang mungkin memang ternama, banyak dari kita tuh berasa bahwa kita orang paling pinter gitu setelah lulus kuliah. Wah, kayaknya berasa ilmu udah banyak segala macam, bisa lah kita keterima kemana aja. Tapi realitanya tidak seperti itu. Realitanya adalah bahwa ketika kita lulus kuliah tuh sebenarnya kita masih nggak ngerti apa-apa. Kita nggak sebaik yang kita pikirkan, kita nggak sepinter yang kita pikirkan. Makanya harus tetap belajar untuk rendah hati, harus tetap belajar bahwa meskipun kita lulus dengan hasil yang baik gitu ya, kita harus tetap continue lah belajar mencari sesuatu yang baru gitu. Jangan takut untuk memilih pekerjaan yang berbeda dari industri kita. Contoh, ketika aku memang dulu lulus di teknik perminyakan begitu ya, lalu apply kerja, memang akhirnya sempat apply ke beberapa perusahaan yang melenceng dari perminyakan. Tapi apakah itu membuat aku takut? Ya enggak. Karena poinnya adalah bukan ilmunya, bukan ilmu perminyakan yang penting menurutku, tapi bagaimana kita bisa belajar untuk adaptasi di lingkungan-lingkungan yang baru. Itu akan lebih kepake ketimbang ilmu perminyakannya itu sendiri. Karena mungkin buat teman-teman sekalian, sebagai info aja gitu, kayak aku datang dari teknik perminyakan, pertama kali aku masuk ke ExxonMobil dalam posisi subsurface engineer gitu ya, yang ngurusin pekerjaan di sumur-sumur, which is sudah nggak nyambung sebenarnya sama ilmu yang aku dalami di teknik perminyakan, karena aku mendalaminya adalah ilmu simulasi reservoir, bukan operasi di lapangan. And then sekarang aku dipindah dari tahun lalu itu ke posisi facility surveillance engineer. Dan dari facility surveillance engineer mungkin buat teman-teman sekalian yang belum tahu, itu sebenarnya adalah pekerjaan anak-anak teknik kimia, bukan anak-anak teknik perminyakan. Jadi aku datang dari background yang totally different, nggak ada background sama sekali di teknik kimia, tapi tetap kita coba gitu, tetap kita ambil. Tapi ya akhirnya memang yang penting adalah bagaimana kita bisa beradaptasi gitu ya. Dan akhirnya memang dari sisi assessment juga aku dapat hasil yang memuaskan untuk tahun ini juga di posisi facility surveillance engineer itu. Makanya poinnya adalah jangan pernah takut melenceng juga gitu dari apa yang kalian dalami, karena pasti bisa. Kalau emang kalian bisa, pasti bisa dimanapun kalian berada. Itu sih, Bu. Wah, kesimpulannya memang benar-benar bagus ya. Jadi memang yang paling utama adalah bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk bisa dipakai, untuk bisa masuk ke dunia kerja gitu ya, Will ya. Karena apa yang udah kita pelajari zaman waktu di kuliah itu, hard skill itu memang ada yang memang akan kepakai, betul ya, Will. Ada yang memang mungkin totally tidak kepakai. Betul. Tapi apa yang sudah kita proses, yang sudah kita jalani selama 4 tahun kuliah, entah itu bentuknya soft skill, apakah itu hard skill, nah itu yang membuat kita jadi lebih menonjol. Nah sekarang tergantung pilihan teman-teman ya, Will ya. Tergantung dari pilihan teman-teman. Mau menjadi pribadi yang seperti apa? Apakah mau menjadi pribadi yang memang siap dalam bidang hard skill dan soft skill? Nah, itu yang harus kamu persiapkan ketika kamu nanti masuk ke dunia kerja. Atau kalau kamu merasa terus ngapain dong aku kuliah kalau nanti ternyata bidang kerjanya berbeda. Nah, itu sesuatu hal yang lain lagi ya, Will ya. Karena kita sama sekali nggak bisa bilang nanti kamu kerjanya, kuliahnya apa, kita nggak tahu kalau kita belum terjun benar-benar di pekerjaan itu. Bener ya, Will? Kalau misalnya kamu dibilang masuk di company oil and gas company kan masih bidang perminyakan kan? Tapi ternyata kayak yang kamu jalanin berbeda dengan apa yang kamu pelajari waktu kuliah gitu ya, Will ya. Ternyata berbeda gitu. Nah, tapi yang paling utama adalah bagaimana kita bisa survive dan bisa survive dan bisa berhasil dalam pekerjaan kita yang sekarang. Ya, Will ya. Oke. Will, ada tambahan lagi, Will? Oke, Bu, paling dari aku ya tetap semangat aja buat teman-teman sekalian, mungkin dari teman-teman SMA ya, mungkin yang sekarang udah mau ke kuliah, be mindful bahwa masa depan kalian tuh penting gitu. Itu hal yang memang harus kalian pikirkan
selain daripada belajar. Karena itu akan lebih, menurutku akan lebih penting untuk dipikirkan ya untuk sekarang gitu. Oke Will, jadi semangat, pikirkan Ya, masa depan dengan baik ya Will ya. Oke Will, betul. sukses buat pekerjaannya. Ya, Pasca terima kasih. doakan, semoga karirnya semakin baik dan semakin Amin. banyak menjadi berkat bagi orang-orang dimanapun ya Will ya.